Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sosiologi kelas 10. Masih pada pembahasan bab yang sama, yaitu mengenai gejala sosial. Kita sudah membahas mengenai ragam gejala sosial. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur sosial, kemudian status dan peran. Kali ini kita akan membahas mengenai heterogenitas sosial. Nah, apa sih itu heterogenitas sosial? Heterogenitas itu berasal dari kata heterogen yang artinya beragam. Heterogenitas sosial berarti keanekaragaman pada masyarakat atau disebut juga sebagai masyarakat majemuk gitu. Nah, keanekaragaman pada masyarakat ini bisa berbagai macam jenisnya. Bisa keanekaragaman pola pikir, minat, bakat, suku, agama, ras, budaya, dan juga pekerjaan yang berbeda-beda, teman-teman. Berbicara tentang masyarakat heterogen, Vandenberg itu mencirikan masyarakat heterogen ke dalam 4 ciri, yaitu ciri yang pertama, terbentuknya segmentasi kelompok. Ciri yang kedua, kurang adanya konsensus. Ciri yang ketiga adalah sering terjadi konflik. Dan ciri yang keempat adalah adanya dominasi tertentu. Mari kita bahas keempat ciri tersebut. Yang pertama adalah terbentuknya segmentasi kelompok. Maksudnya adalah masyarakat membentuk bagian kelompok kecil berdasarkan kesamaan tertentu. Misalnya nih teman-teman, ada kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kekerabatan dari suku A misalnya. Dan ada pula kelompok lain yang membentuk kelompok sosial berdasarkan agama Y. Nah, meski terdapat segmentasi dalam masyarakat, kelompok masyarakat tersebut tetap tinggal dalam satu lingkungan atau satu daerah yang sama. Segmentasi kelompok ini bisa terbentuk karena adanya karakteristik sosial tertentu untuk membentuk kelompok berdasarkan tradisi, kepercayaan, maupun adat istiadat. Maksudnya, artinya dalam satu lingkungan yang besar, kelompok sosial masyarakat tersebut dapat membentuk kelompok-kelompok kecil lainnya. Contohnya misalnya kelompok berdasarkan satu suku atau berdasarkan agama, tapi mereka masih hidup bersama-sama dalam satu lingkungan atau daerah yang sama gitu. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah kurang adanya konsensus. Apa sih konsensus itu? Konsensus itu artinya kesepakatan bersama, teman-teman. Nah, pada masyarakat yang heterogen, kesepakatan bersama itu sulit dicapai. Kenapa bisa demikian? Karena latar belakang masyarakat yang beraneka ragam tentunya. Beraneka ragam pola pikirnya, minat, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mencapai yang namanya konsensus. Tapi bukan berarti kesepakatan bersama itu tidak bisa dicapai. Hanya saja cukup sulit untuk mencapai kesepakatan bersama. Bagaimana caranya bisa mencapai konsensus atau kesepakatan bersama? Masyarakatnya harus memiliki atau harus menghargai setiap perbedaan pemikiran dan latar belakang yang dimiliki setiap masyarakat yang ada. Artinya masyarakat harus memiliki sikap toleransi. Ketika sikap toleransi itu ada, maka masyarakat dapat mencapai kesepakatan bersama gitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah cirinya sering terjadi konflik. Konflik yang sering terjadi di antara satu kelompok dengan kelompok lain maksudnya. Nah, ini berhubungan dengan ciri yang sebelumnya, yaitu kurang adanya konsensus. Ketika sulit mencapai kesepakatan bersama, maka yang timbul adalah konflik. Maka dari itu, masyarakat heterogen memiliki banyak kepentingan yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang sosialnya, sehingga sering terjadi yang namanya atau sering menimbulkan konflik gitu teman-teman. Nah,
Contohnya di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya itu heterogen atau berbeda-beda, beragam sukunya, bahasanya, dan lain sebagainya. Di Indonesia ini kita sering melihat banyak sekali terjadi konflik yang ditimbulkan dari adanya heterogenitas. Contohnya nih, konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 yang terjadi karena adanya konflik antar umat beragama. Atau kita lihat lagi contohnya, ada juga konflik Sampit di Kalimantan Barat pada tahun 2001. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura. Nah, dari dua contoh ini kita melihat bahwa masyarakat heterogen itu masyarakat yang rentan atau sering terjadi konflik. Kalau teman-teman cari tahu lagi, eksplor lebih lanjut, Indonesia, negara kita sebagai negara yang heterogen itu sering terjadi konflik, baik itu konflik ras, suku, agama, bahkan konflik antar kelas, antara kaum buruh dengan para pemimpin-pemimpin perusahaan yang biasanya banyak terjadi di kota-kota besar gitu. Kemudian, nah, yang terakhir atau ciri yang keempat adalah adanya dominasi kelompok tertentu. Artinya penguasaan satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang lebih dominan gitu. Hal ini bisa kita temukan pada salah satu pemimpin negara di Indonesia. Kalau dilihat dari sejarahnya nih teman-teman ya, dari presiden pertama hingga presiden yang sekarang, kalau teman-teman perhatikan, Indonesia itu kerap sekali dipimpin oleh orang atau oleh pemimpin yang memiliki latar belakang suku tertentu. Kenapa? Karena suku tersebut itu jumlahnya lebih dominan di Indonesia gitu. Atau misalnya kalau teman-teman suka nonton TV, biasanya tayangan-tayangan televisi itu menggunakan bahasa atau budaya dari kelompok tertentu yang memang dominan di Indonesia gitu. Nah, selain di Indonesia, heterogenitas juga bisa kita lihat di negara Amerika, teman-teman. Amerika ini merupakan salah satu negara yang heterogen, yang beragam masyarakatnya. Salah satu fenomena sosial yang pernah terjadi di Amerika yaitu adalah aksi demo massa dengan slogan Black Lives Matter. Gerakan Black Lives Matter ini merupakan gerakan yang terjadi karena adanya ketegangan atau pertikaian antara kelompok masyarakat kulit putih dengan kulit hitam gitu teman-teman. Nah, hal tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa gerakan ini mencirikan masyarakat heterogen, yaitu apa? Yaitu sering terjadinya konflik. Nah, itulah pembahasan kita mengenai heterogenitas sosial, bahwa kita sudah mempelajari bagaimana heterogenitas itu ciri-cirinya seperti apa. Ada 4 ciri tadi dijelaskan. Ada terbentuknya segmentasi kelompok, kurang adanya konsensus, sering terjadinya konflik, dan adanya dominasi kelompok. Dan 4 ciri tersebut bisa kita lihat di masyarakat Indonesia yang kita tinggali hari ini gitu. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap di rumah aja. Sampai ketemu lagi semuanya.